Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Erick Thohir bongkar mental baja hoki Caraka usai bungkam Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025. Jens Raven makin tak terbendung. Calon sepatu emas Piala AFF U23 2025 usai pecahkan rekor dramatis lawan Thailand. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Hoki Caraka, penyerang muda Timnas Indonesia U23, baru saja membuktikan bahwa dirinya bukan hanya sekadar pemain biasa. Dalam laga semifinal Piala AFF U23 2025 melawan Thailand, ia tampil dengan mental baja, menepis segala keraguan yang sempat menerpanya. Pertandingan sengit yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat 25 Juli, berakhir dengan drama menegangkan. Setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal, laga harus ditentukan lewat adu penalti. Dan di momen itulah, Hoki menunjukkan kelasnya sebagai pemain yang tak gentar meski berada dalam tekanan luar biasa. Thailand sempat membuat publik Indonesia terdiam setelah Yotsakon Burapha mencetak gol pada menit ke-60. Namun Garuda Muda tak menyerah, terus menekan pertahanan lawan, hingga akhirnya Jens Raven berhasil menyamakan skor pada menit ke-83. Gol itu menjaga asa Indonesia, tetapi waktu habis tanpa ada tambahan gol lagi. Akhirnya, adu penalti menjadi penentu siapa yang melaju ke final. Dalam situasi hidup mati itu, Hoki Caraka dipercaya mengambil tendangan kelima. Dan dengan dingin, ia mengecoh kiper Thailand, Sorawat Posaman, mengamankan langkah Indonesia ke partai puncak dengan skor 7-6. Yang membuat momen ini begitu spesial adalah konteks di baliknya. Hoki sebelumnya sempat jadi sorotan tajam usai laga melawan Malaysia di fase grup. Penampilannya dikritik habis-habisan, bahkan akun Instagram resminya dipenuhi komentar pedas. Sebagian warganet melampaui batas kritik dan menjatuhkan hujatan yang tak hanya menyasar permainan, tetapi juga fisik dan kepribadian Hoki. Situasi itu sempat membuat tensi publik meningkat, hingga Hoki mengambil langkah tegas dengan mengajukan somasi terbuka pada 5 akun yang dianggap melakukan penghinaan dan pelecehan. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, ikut angkat suara dan memberikan pembelaan. Menurut Erick, kritik adalah hal wajar dalam sepak bola, tetapi bully bukanlah hal yang bisa diterima. Saya yakin Hoki punya mental kuat. Kalau kritik itu lumrah, tapi bully tidak lumrah. Ini beda. Pemain seperti Hoki harus dilindungi. Mereka manusia yang juga merasakan tekanan, ujar Erick usai laga. Ia menegaskan bahwa perbedaan antara kritik dan bully harus dipahami publik, karena kata-kata kasar bisa memengaruhi mental pemain secara serius. Tapi apa yang terjadi di semifinal membuktikan, mental Hoki Caraka lebih kuat daripada badai hujatan yang ia terima. Saat ia melangkah ke titik penalti, di hadapan ribuan supporter yang menanti harapan terakhir, ia tak menunjukkan keraguan sedikitpun. Sepakan keras dan terarahnya sukses menaklukkan kiper Thailand. Gol tersebut menjadi bukti bahwa ia mampu menepis tekanan dan tampil sebagai penentu di momen krusial. Erick pun mengapresiasi langkah Hoki. Saya senang, Hoki tadi menciptakan gol penalti. Golnya keren. Itulah mental yang kita butuhkan di timnas. Meski dihujat, dia tetap fokus. Performa Hoki di semifinal ini seolah menjadi jawaban telak bagi mereka yang sempat meremehkannya. Ia bukan hanya sekadar striker muda, tapi sosok yang bisa berdiri tegak di bawah sorotan publik. Mental kuat seperti inilah yang menurut Erick Thohir menjadi modal penting untuk membangun tim yang kompetitif, bukan hanya di tingkat regional, tapi juga internasional. Kini, Timnas Indonesia U23 sudah menjejakkan kaki di final Piala AFF U23 2025. Hoki Caraka bersama rekan-rekannya masih punya satu laga terakhir untuk menentukan sejarah. Dan setelah melihat bagaimana ia menghadapi tekanan semifinal, tak ada alasan untuk meragukan lagi kemampuannya. Final nanti bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang pembuktian bahwa Garuda Muda bisa mengatasi semua rintangan, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Mentalitas, keberanian, dan ketenangan Hoki Caraka di titik krusial sudah berbicara banyak. Ia bukan hanya bangkit dari kritik, tapi juga membungkam semua cibiran dengan aksi nyata. Kini, publik menanti langkah berikutnya di final. Dan satu hal pasti, Hoki sudah menunjukkan pada semua orang, ia bukan tipe pemain yang mudah jatuh hanya karena tekanan.
Jens Raven makin tak terbendung. Calon sepatu emas Piala AFF U23 2025 usai pecahkan rekor dramatis lawan Thailand. Aroma sepatu emas di Piala AFF U23 2025 kini seolah hanya milik satu nama. Jens Raven, penyerang muda timnas U23 Indonesia, semakin tak terbendung dalam daftar top skor sementara turnamen. Hingga semifinal, ia sudah mengoleksi 7 gol, unggul jauh dari para pesaingnya. Yang membuat catatan ini semakin mengagumkan, semua golnya lahir hanya dalam 2 laga dari total 4 pertandingan yang ia mainkan. 6 gol menghujani gawang Brunei Darussalam di fase grup, sementara 1 gol penentu hidup mati dicetak di semifinal melawan Thailand. Laga semifinal melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, menjadi bukti bahwa Jens Raven bukan hanya pencetak gol di laga mudah, tapi juga pemain yang muncul di momen paling penting. Ketika Thailand unggul lebih dulu lewat gol Yotsakon Burapha pada menit ke-60, tensi pertandingan meningkat drastis. Garuda Muda yang nyaris kehilangan asa justru menemukan penyelamatnya di menit-menit akhir. 7 menit sebelum waktu normal berakhir, sepak pojok Raihan Hanan melayang ke kotak penalti, dan Jens Raven menanduknya dengan sempurna. Gol itu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dan memaksa laga berlanjut ke adu penalti dramatis. Tak hanya menyelamatkan Indonesia, gol tandukan Jens di semifinal juga menambah pundi-pundinya dalam daftar top skor. Dengan 7 gol dari 4 pertandingan, jaraknya kini terlalu jauh untuk dikejar para pesaing. Rival terdekatnya hanya mampu mencetak 3 gol sejauh ini, yang artinya peluang Jens meraih gelar sepatu emas nyaris pasti di genggamannya. Tak ada penyerang lain di turnamen ini yang bisa mencatatkan ketajaman serupa dalam tempo singkat. Menariknya, jika kita menelisik statistik, Jens Raven adalah sosok yang luar biasa efisien. Ia bukan tipe striker yang selalu berlari ke seluruh penjuru lapangan, melainkan penyerang yang tahu kapan harus berada di posisi tepat. Gol-golnya menunjukkan insting tajam dan kepekaan luar biasa terhadap situasi di kotak penalti. 6 gol melawan Brunei Darussalam menunjukkan ia bisa memanfaatkan celah kecil apapun, sementara gol kontra Thailand membuktikan ketenangannya di laga yang penuh tekanan. Lebih dari sekadar angka, kontribusi Jens Raven membawa dampak langsung pada perjalanan timnas U23 Indonesia. Tanpa golnya ke gawang Thailand, semifinal bisa berakhir pahit. Garuda Muda mungkin harus rela berebut tempat ketiga, bukan melaju ke final. Tapi dengan sundulan krusialnya, Indonesia membuka peluang emas untuk meraih gelar juara. Kini, Indonesia sudah memastikan 1 tiket ke final dan akan berhadapan dengan Vietnam pada 29 Juli 2025 di SUGBK. Partai puncak ini bukan hanya soal trofi, tapi juga kesempatan bagi Jens untuk menegaskan statusnya sebagai striker paling berbahaya di Asia Tenggara. Jika ia kembali mencetak gol di final, maka namanya tak hanya akan tercatat sebagai top skor, tapi juga pahlawan yang membawa Garuda Muda ke tahta juara. Melihat kiprah Jens, sulit untuk tidak terkesan dengan dedikasi dan mentalitasnya. Meski masih sangat muda, ia menunjukkan karakter yang matang. Jens tidak gentar menghadapi lawan berat, tidak goyah meski dalam tekanan, dan selalu fokus pada tujuan utama, membantu tim menang. Bahkan ketika sempat mengalami cedera ringan di fase grup, ia tetap tampil dengan semangat pantang menyerah. Inilah yang membuatnya begitu dicintai publik sepak bola Indonesia. Perjalanan Jens Raven di turnamen ini mengingatkan kita bahwa seorang striker tidak hanya diukur dari jumlah gol, tapi juga dari waktu dan konteks gol tersebut dicetak. Gol penentu di semifinal melawan Thailand akan terus dikenang, karena itu adalah gol yang menjaga mimpi Indonesia tetap hidup. Sementara 6 golnya ke gawang Brunei menunjukkan ketajamannya dalam menghabisi lawan yang lemah. Kombinasi 2 hal inilah yang membuatnya pantas disebut striker komplit. Dengan semua pencapaiannya, Jens Raven kini berada di jalur yang tepat untuk mengukir sejarah. Sepatu emas hampir pasti jadi miliknya, tapi lebih dari itu, ia berpotensi membawa Indonesia meraih gelar juara yang sangat dinantikan. Dalam beberapa hari ke depan, mata seluruh pendukung Garuda Muda akan tertuju padanya. Apakah ia akan menutup turnamen ini dengan gemilang, mencetak gol di final, dan mengangkat trofi bersama rekan-rekannya? Atau justru Vietnam yang menghentikan langkah luar biasa Jens? Satu hal yang pasti, Jens Raven sudah memberikan pembuktian bahwa ia bukan hanya penyerang biasa. Ia adalah simbol harapan baru di lini depan timnas Indonesia, pemain yang muncul di saat yang paling dibutuhkan. Kini tinggal 1 langkah lagi, dan jika langkah itu berhasil, namanya akan diingat sebagai bintang yang bersinar paling terang di Piala AFF U23 2025. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua.
Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.